Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Clara Hernika Setiasih, ada Mas Huri, kemudian saya sendiri Ummul Munufah, dan juga Yunita Pratiwiningrum. Pada pembahasan kali ini, kelompok 7 mendapatkan lembar kerja O yang berisikan Organize for Optimal Effectiveness. Pada pembahasan tersebut, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama yaitu ketika peserta didik sudah menyukai materi yang disampaikan oleh guru sehingga peserta didik lebih cepat tangkap akan pembelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua, peserta didik menyukai figur guru yang mengajar materi, misalnya guru tersebut disiplin, humoris, dan telaten mengajari peserta didik. Hal tersebut membuat peserta didik menjadi lebih antusias belajar dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik tidak bosan dan jenuh dengan pembelajaran di kelas. Pengalaman yang keempat yaitu dengan lingkungan aman, nyaman, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, dengan menerapkan model pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, seperti halnya model pembelajaran berbasis masalah, bisa juga berbasis proyek, pencarian, ataupun penemuan, agar peserta didik mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, dengan memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik, hal tersebut juga dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan responsif memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu memberikan pengalaman yang bermakna, mengembangkan, dan memperdalam pemahaman peserta didik dengan lebih efektif. Yang terakhir, mendorong peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana pengalaman belajar yang telah dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi strategi belajar yang efektif di pertemuan selanjutnya. Menuju ke pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang ada nantinya. Dalam hal ini, hasil diskusi kelompok kami mendapatkan 6 kemungkinan. Yang pertama, dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, hal tersebutlah yang menjadi kunci utama. Yang kedua, penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, menyediakan kesempatan untuk bertanya dan memberikan umpan balik secara teratur dapat membantu mengklarifikasi informasi dan memastikan pemahaman yang lebih akurat. Kemudian yang keempat, menggunakan contoh konkret, visual ataupun demonstrasi juga dapat memperjelas konsep yang rumit. Memastikan bahwa pesan disampaikan secara tepat waktu dan di lingkungan yang mendukung. Terakhir, dengan komunikasi yang efektif dan pendekatan yang proaktif, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga kolaborasi dan kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Dalam hal ini,
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cara yang pertama yaitu dengan menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif adalah dengan menciptakan hubungan interpersonal yang positif di kelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengurangi perilaku siswa yang membuat suasana kelas menjadi kacau atau tidak kondusif. Cara yang kedua yaitu dengan mengatur ruangan belajar. Pengaturan posisi tempat duduk peserta didik di kelas juga sangat penting. Tata letak tempat duduk dalam kelas formal di sekolah pada umumnya berbentuk format kolom dan baris. Kemudian, penempatan media harus di tempat yang strategis agar seluruh peserta didik dapat melihatnya dengan mudah. Cara yang terakhir yaitu dengan mengelola interaksi belajar. Dalam hal ini, guru harus menguasai dan mempraktikkan berbagai keterampilan dasar mengajar yang dimiliki. Selain itu, untuk menciptakan interaksi yang positif di kelas, dengan membangun komunikasi yang baik, maka tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.